Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clement Seklesa Dominic Gradea dengan NIM 2011-7008 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Trilogi. Hari ini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah konsep dasar PPKN dengan dosen pengampu Pak Rosli Iskandar, SPD IMPD. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai dekadensi moral di Indonesia, khususnya di sekolah dasar, dan cara mengatasinya. Yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai pengertian dari moral dan juga dekadensi moral. Moral sendiri adalah hal-hal yang sesuai dengan ide-ide yang umum yang diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang wajar. Dan dekadensi moral ini adalah penurunan atau kemerosotan moral. Jika diartikan secara bebas dan lebih luas lagi, dekadensi moral ini adalah kemerosotan atau menurunnya moral pada seseorang yang diakibatkan oleh faktor-faktor tertentu. Lalu ada faktor dekadensi moral. Yang pertama adalah kemajuan teknologi. Jadi teknologi ini tidak bisa kita hentikan, tapi kita harus bisa beradaptasi. Tetapi karena kemajuan teknologi dan perkembangan internet yang sangat mudah dicapai atau sangat mudah diakses oleh setiap kalangan, ini merupakan salah satu faktor terjadinya dekadensi moral khususnya di sekolah dasar. Karena setiap anak ini bisa mengakses setiap hal yang ada di internet dengan mudah dan juga cepat. Lalu yang kedua adalah memudarnya nilai-nilai agama dan keimanan. Yang ketiga adalah pengaruh lingkungan dan kebudayaan asing. Yang selanjutnya adalah tidak ada rasa kejujuran. Selanjutnya tidak ada rasa tanggung jawab, tidak memiliki pemikiran akan masa depan, dan juga rendahnya disiplin diri. Selanjutnya ada cara mengatasi mengenai dekadensi moral. Yang pertama adalah penanaman moral dari kecil di keluarga, karena keluarga ini adalah yang membentuk anak dari bayi sampai besar. Jadi orang tua ini harus menanamkan bagaimana nilai kejujuran, disiplin, lalu moral-moral yang baik, tidak boleh berbohong. Itu dari sejak kecil dengan cara saat anak melakukan kesalahan misalnya, orang tua harus menerima saat anak berkata jujur, tidak boleh memarahi. Malah harusnya orang tua itu mengapresiasi bahwa sang anak ini sudah berkata jujur dan hal-hal lainnya. Jadi orang tua ini harus menanamkan nilai-nilai moral dari sejak kecil. Yang kedua adalah dari faktor sekolah. Sekolah bisa memberikan seminar dan juga ekstrakurikuler mengenai penanaman nilai moral. Jadi misalnya seminar tentang narkoba, lalu ada mengenai tentang korupsi, mengenai bagaimana seseorang ini, apa jika dia melakukan nilai moral yang tidak baik, apa dampaknya, melakukan nilai moral yang baik, apa juga dampaknya. Jadi anak ini di sekolah diajarkan berpikir kritis dan juga anak-anak ini mengenal apa tindakan yang seharusnya dilakukan. Lalu selanjutnya adalah sekolah ini mengadakan Jumat bersih, lalu adakan 3S, gotong royong membersihkan lingkungan, dan juga mengikuti nilai-nilai sekolah ini menanamkan nilai-nilai agama yang diajarkan. Lalu yang selanjutnya adalah dari pemerintah. Pemerintah harus memberikan tontonan yang harus membangun nilai moral yang baik. Tidak boleh memberikan tontonan di mana drama-drama atau sinetron-sinetron yang membuat anak ini belajar bertengkar, belajar memukul, belajar hal-hal yang tidak baik. Karena dari tontonan ini anak-anak belajar dan juga melakukan hal tersebut. Dan juga dari masyarakat, bagaimana masyarakat ini bertindak. Misalnya ada seseorang yang merokok di jalanan, maka anak-anak ini akan melihat, berpikir, dan melakukan apa tindakan yang dilihat oleh anak-anak. Lalu juga ada pemerintah ini harus meningkatkan kurikulum. Jadi kurikulum yang kurang baik, yang tidak menekankan tentang nilai moral, pemerintah ini harus menekankan hal tersebut dan juga melaksanakannya. Lalu juga pemerintah ini harus memberikan sanksi jika ada anak-anak ataupun dari pihak sekolah yang tidak, ataupun masyarakat juga yang tidak melaksanakan nilai moral yang baik. Karena hal ini berdampak seperti misalnya tadi merokok. Masyarakat yang merokok di tengah jalan itu bisa juga memberikan dampak yang buruk kepada anak, baik dari nilai moral, baik juga kesehatan anak. Jadi pemerintah ini harus memberikan undang-undang ataupun memberikan perintah yang harus tegas mengenai bagaimana cara masyarakat ini berperilaku agar meningkatkan masyarakat, khususnya generasi muda, agar memiliki nilai moral yang baik. Sekian penjelasan dari saya mengenai nilai moral, dekadensi, dan cara mengatasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dadah!